Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat channel Ingnam Doa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam channel ini. Para sahabat yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in sanam wa inna sanamal qur'ani suratul baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayyil qur'an ayatul kursi, yang artinya segala sesuatu itu mempunyai puncaknya tersendiri, sedangkan puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah terkandung penghulu ayat-ayat Al-Quran, dan rajanya ayat-ayat Al-Quran yaitu ayat kursi. Para sahabat yang dirahmati Allah, melalui riwayat hadis ini dapat kita ketahui bahwa ayat kursi adalah merupakan rajanya ayat di dalam Al-Quran, penghulunya ayat di dalam Al-Quran, ayat teragung di dalam Al-Quran. Apa sebabnya ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan bahwa para ulama berkata, hal itu dikarenakan di dalam ayat kursi terdapat nama dan sifat Allah yang sangat penting, yaitu sifat ilahiyah, sifat wahdaniyah keesaan Allah, sifat hayya, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak, irodah. Itulah 7 nama sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Para sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membaca ayat kursi, maka keutamaan, keagungan, keistimewaan yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan waktu yang tepat kita membaca ayat kursi? Sebenarnya para sahabat, dimanapun dan kapanpun kita dianjurkan untuk banyak membaca ayat suci Al-Quran, termasuk juga ayat kursi. Namun terdapat 3 waktu yang sangat-sangat mustajab yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat kursi, yang mana kalau kita membaca ayat kursi di 3 waktu ini, maka keutamaan yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan waktu membaca ayat kursi itu? Yang pertama, ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan malam hari,
dari Ubay bin Ka'ab. Nabi bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai gangguan hingga petang hari. Dan barang siapa yang membacanya ketika petang hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah hingga pagi harinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua, setelah sholat 5 waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi zuburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayamutah. Yang artinya, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, walau hanya 1 kali, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surganya Allah selain kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dan yang ketiga, waktu sebelum tidur. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan Abu Hurairah kepada Rasulullah tentang seseorang yang mengajarkan padanya ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengerjakan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika aku membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan ada yang mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, adapun dikala itu ia berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata,
dia adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Maka para sahabat yang dirahmati Allah, dalam riwayat ini syaitan mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah agar membaca ayat kursi sebelum tidur agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terhindar dari gangguan syaitan. Dan Nabi pun bersabda bahwa pengajaran setan itu memang benar di kala itu. Maka mari kita membaca ayat kursi ini sampai selesai sebelum tidur, walaupun hanya 1 kali, agar kita semua bisa terhindar daripada godaan syaitan. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.